Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang. Ini bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat ya. Mudah-mudahan semuanya yang menyaksikan, semua penonton video saya, semua subscriber saya, semuanya lah yang nonton, baik yang jauh di sana, dekat di sini, mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Tidak bosan-bosannya saya sampaikan, yang mudah-mudahan yang nonton atau kabarnya dengan semua dalam kondisi sehat walafiat. Hutang yang belum terbayar mudah-mudahan segera terlunasi. Kondisi sehat, yang ingin beli sesuatu mudah-mudahan tercapai, dan yang belum bisa terkabul mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga siang ini kedatangan tamu saya. Ya, ini yang komen kemarin di akun saya kan. Tamu besar. Jadi ini kedatangan tamu saya, namanya channel siapa? Channel YouTube-nya Channel YouTube-nya Malika ya, Official. ya, dari Malika Official kemarin yang komen kepada saya. Jadi sekaligus saya panggil ini buat show. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Pak Kiai sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini yang komen kemarin, yang banyak yang tidak paham, akhirnya saya undang sekalian. Saya kenalkan ini orangnya. Jadi agak kurus, ganteng. Sehat semua ya. Mudah-mudahan tetap berada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari balak dohiran wa batinan. Amin. Nah, ini sudah masuk kepada pasal 19. Nah, jadi pertemuan siang ini kami bahas masuk ke pasal 19. Pasal 19 itu jenis-jenisnya najis. Nah, mungkin dari tamu saya nanti ada yang tanyakan, boleh ya. Siap. Jenis-jenisnya najis ya. Pasal 19 itu ada 3. Yang satu najis mughalladah, yang 2 najis muhaffafah, yang nomor 3 najis mutawassithah. Najis mughalladah itu najis berat. Jadi najis yang paling berat. Nah, selama dalam kehidupan sehari-hari kita itu namanya najis mughalladah. Nah, najis mughalladah itu apa? Najis mughalladah itu adalah najis yang cara pensuciannya itu berat. Tata cara mensucikannya itu berat sekali. Contohnya apa? Najis mughalladah itu najis anjing. Ya. Jadi ketika kita digigit anjing, baik tangan, tubuh kita, kaki kita, semuanya digigit anjing, itu cara pencuciannya tidak semudah seperti najis-najis yang lain. Makanya ini dinamakan najis berat, namanya najis mughalladah. Ya, makanya kebanyakan rata-rata banyak orang yang tidak mengingu anjing atau tidak ternak anjing. Nah, kenapa? Ya karena memang khawatir menggigit. Ya, hati-hatilah pokoknya. Yang punya anjing, ngingu anjing boleh, tapi asalkan jangan sampai dekat dengan rumah. Tidak boleh sampai bergelut-gelut setiap hari dalam rumah. Boleh ngingu anjing tapi jauh dari rumah, biar kita bulunya dan lain-lainnya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu kalau soal cara pensuciannya dan lain-lain biasanya ada di bab lain atau ada di pasal-pasal yang lain. Begitu. Ini cuma sekarang itu menjelaskan najis berat itu najis mughalladah, dan contohnya najis ketika digigit anjing. Makanya hati-hati kita, jangan sampai kita itu dekat dengan anjing terus tidak suci, sampai kita digigit. Cara pensuciannya itu sulit. Itu harus dibasuh 7 kali, dan salah satunya harus dibasuh dengan debu. Ada pun keterangan kalau digigit itu sampai harus diamputasi atau dibuang ya. Itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang nomor 2 adalah najis muhaffafah. Nah, najis muhaffafah itu najisnya najis ringan. Contohnya najis kencingnya anak-anak. Najisnya kencing anak-anak. Ya, itu najis muhaffafah. Ya, contohnya anak ketika kencing di
musola atau di masjid ya, tapi kecilnya anak kecil itu namanya najis mughalladzah. Jadi cara mensucikannya cukup dielap, dibersihkan dulu najisnya, cara pensuciannya dielap dengan kain yang basah, selesai. Itu karena najis mughalladzah, najis yang ringan. Terus yang nomor 3 adalah najis mutawassito. Nah, najis mutawassito itu najis yang selainnya najis anjing dan selain najis mughalladzah. Apa contohnya? Ada najis kotoran, najis darah dan lain-lain. Itu juga masuk najis mutawassito. Najis mutawassito ada 2, ya. Ada namanya ainiyah, ya. Ada namanya hukmiyah. Itu najis mutawassito. Itu macam-macamnya najis ada 3, najis mughalladzah, najis mughalladzah dan najis mutawassito. Nah, itulah keterangan masuk ke pasal 19. Jadi kita harus hati-hati ketika melaksanakan ibadah. Jadi walaupun ibadahnya khusyuk, ketika badan kita itu tidak bersih dari najis kita, ya juga bisa saja kita batal dalam sholat kita. Makanya harus dijaga betul kebersihan dan kesucian badan kita. Begitu ya, Mas Malika ini, Mas Malika. Siap, Kiai. Nah, jadi sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan dari Mas Malika. Ini tamu-tamu ini bisa ngobrol bersama. Kami bukan menggurui tapi sharing bersama. Mari Mas Malika, ada yang ditanyakan? Ya, sebelumnya terima kasih karena pada kesempatan kali ini saya diundang langsung oleh Bidadari Surga. Datang langsung untuk bertanya langsung dan saling sharing terkait dengan pasal-pasal yang telah diposting di YouTube-nya kemarin. Ini mohon maaf Kiai, dari kemarin, dari barusan yang jenengan sampaikan, itu ada beberapa yang sedikit ada saya Kiai, sedikit kurang jelas lah mungkin ya. Jadi akan saya tanyakan langsung ke jenengan Kiai, itu bagaimana cara menyelesaikan dan menyelesaikannya. Yang pertama itu terkait najis mughalladzah Kiai. Tadi jenengan menyampaikan bahwasannya najis mughalladzah itu disebabkan oleh anjing ataupun najis yang disebabkan dari adanya anjing. Lah pertanyaannya saya itu Kiai, tadi yang jenengan sebutkan itu kan bagaimana cara menyucikan ketika tangan atau anggota tubuh kita digigit oleh anjing. Lah itu seumpamanya kita itu tidak digigit tapi hanya menyentuh bulunya Kiai. Bulunya dalam keadaan kering. Bulunya anjing dalam keadaan kering Kiai. Lah itu apakah cara menyucikannya sama dengan ketika kita digigit oleh anjing Kiai? Itu yang pertama Kiai. Tadi untuk yang kedua ada lagi Kiai, itu insya Allah di najis yang kedua mughalladzah. Ya, yang najis mughalladzah. Itu yang najis mughalladzah itu Kiai, saya kemarin kejadian sempat berpikir karena baru punya bayi kecil lah, anak kecil Kiai, sekitar kurang lebih umur 2 atau 3 tahun. Lah itu bayi saya atau anak saya itu pipis Kiai. Pipisnya itu di jalan saya, di depan pintu saya keluar masuk ke jeding Kiai, atau di pintu lah yang sering saya lewati Kiai. Lah pipisnya itu saya tidak tahu Kiai. Pipisnya saya tidak tahu. Dan kondisinya itu sudah kering Kiai. Insya Allah sudah 2 jam atau 3 jam. Pas saya ngambil wudhu Kiai ke jeding dengan kondisi kaki yang basah, pas tidak sengaja menyentuh wilayah yang terkena pipis tuh Kiai. Lah itu hukumnya bagaimana Kiai? Apakah kaki saya najis atau wudhu saya batal? Apakah saya bisa melanjutkan ke sholat atau bagaimana Kiai? Mohon pencerahannya itu. Karena sesuai dengan yang Kiai dawuhkan, kalau fikih itu kan tentang hukum jariyah lah ya. Jadi kalau belum separuh kan khawatir menyesatkan gitu. Itu Kiai ya. Mohon bantu. Ya, yang pertama dulu saya jawab ya. Jadi ini yang pertama dari pertanyaan dari Mas Malika ini masalah bagaimana cara mensucikannya tidak digigit anjing tapi hanya menyentuh saja. Menyentuh bulunya. Nah, ketika menyentuh bulu, jadi ketika kulit ini bertemu dengan kulitnya anjing, ketika kita basah maka kita akan najis. Cara mensucikannya bagaimana? Ini cukup dibasuh saja. Tidak harus pakai debu dan itu. Cuma
cara mensucinya tidak cukup satu kali, khawatir ada ada kurang bersih atau kurang bagaimana ya. Cuma itu kalau kita itu basah. Tapi kalau kulit kita kering, kulit ini kering, terus anjingnya kering, menyentuh tidak apa-apa. Ini ya. Jadi bisa dipahami. Misalnya kulit saya kering, menyentuh anjing, anjingnya kering, tidak apa-apa. Nah, tapi ketika anjingnya itu basah, saya kering, najis. Yang penting kering semua ya. Yang penting kering semua. Oke, siap. Kalau apalagi basah sama basah, iya tambah najis ya. Jadi makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita dekat-dekat anjing, khawatir bulunya melekat kepada tubuh kita ya. Coba menurut pengertian syariat Islam ini anjing itu hewan yang paling najis ya. Jadi mungkin nggak ada benarnya lah, anjing selalu salah, selalu najis kan gitu, jelek malah mukanya. Tapi ingat nggak ceritanya Nabi Musa? Ya Nabi Musa itu kan ya? Ashabul Kahfi. Bukan. Ceritanya Nabi Musa itu dulu pernah ketemu dengan anjing. Nabi Musa bilang, anjing, kamu itu kok diciptakan oleh Allah itu kok jelek banget, mukanya kok jelek. Kenapa kok mukanya kamu matanya kamu kok di depan? Kenapa kok tidak punya 4 mata? Atau kamu tuh kok membawa petaka? Hidup di dunia itu hanya membawa najis. Apa kata anjing? Seketika itu anjing langsung menjawab, ya Musa, saya berarti kalau Musa menghina saya, berarti sama Musa sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Kata anjingnya, karena saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anjing. Kenapa kok Musa menghina saya? Nah, maka seketika itu Nabi Musa itu langsung menangis selama 41 hari ya, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena itu anjing, menghina anjing. Ya, apalagi menghina manusia. Yang manusia itu yang paling mulia kan di muka bumi ini. Makanya jangan biasa menghina orang lain, menghardik orang lain, harus saling tolong menolong. Kita sama-sama tidak tahu. Kita sama-sama makhluk Allah yang mulia. Kita itu tidak tahu surga dan neraka. Cuma kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tolong menolong, ahli sujud kepada Allah. Tapi harus kita punya banyak manfaat kepada orang lain. Begitu. Jadi jangan biasakan menghina, apalagi termasuk anjing. Cuma kita harus menjauhi anjing supaya kita tidak dekat-dekat anjing, karena khawatir cara pencuciannya itu lebih sulit daripada anjing yang lain. Paham ya jawabannya yang satu ya? Siap, paham nih. Ya. Sedangkan yang nomor 2 adalah jawabannya adalah selama itu tidak tahu, itu namanya hukumnya kan hukmiyah, tinggal hukumnya saja, tidak apa-apa. Tapi ketika sholat masih ada, itu wajib sampean sholat lagi. Kalau seandainya dalam kondisi saya tahu ya, ini wajib sampean ganti. Kalau sampean tahu, wajib sampean ganti. Wong betul-betul sampean sadar, tahu, paham kalau itu najis. Ya dosa sih kalau gak diganti sampean. Dosa sih kalau gak digotong. Meskipun seandainya kaki saya dalam kondisi kering lah, menyentuh yang kering itu kan juga kering ya. Kalau kering sama kering nggak apa-apa. Udah apa ya? Ya. Tapi ini kalau selesai wudhu kayak tadi batal kayak ya. Kalau jenengan basah di sananya itu kering, itu yang buat najis. Makanya hati-hati juga ya. Kadang-kadang masuk ke masjid kita itu kan semua suci, tapi kadang-kadang tangan itu basah, kena najis, naik ke masjid itu juga najis. Hati-hati. Kalau sama halnya seperti anu ya. Ini mohon maaf sebelumnya. Kayak tadi sesuai jenengan itu kalau kaki saya basah bertemu dengan najis yang sudah kering itu tetap najis kan. Tapi kan semuanya ingat saya ketika di tengah sholat Kiai. Lah di pertengahan sholat ingatnya saya. Terus di pertengahan sholat itu saya baru ingat, kaki kayak kena anu tadi. Ya. Itu kalau menurut banyak keterangan, kalau bisa itu memilih yang kalau misalnya sama dengan sholat. Sholat itu kan kadang-kadang ketika rakaat dapat 3 dapat 2 kan kadang-kadang begini. Saya tuh apa dapat 2 rakaat, apa dapat 3 rakaat kan begitu kan? Ragu gitu loh. Ini sebagian ulama banyak menganjurkan kalau sampai lupa 3 ganti kalau sampai lupa 2 diganti 3. Kalau sampai ragu 3 ganti 4. Kalau jenengan
raguna 1 diganti 2. Berarti ngambil yang lebih banyak gitu, Kiai. Ngambil yang lebih banyak itu lebih hati-hati. Siap, siap, siap. Begitu. Jadi dengan selama itu masih ingat, kondisinya waktu sholat masih ada, itu lebih baik kami anjurkan untuk mengkodo atau mengganti. Apalagi waktu sholat masih banyak, jangan malas sampai ya. Nah, kan begitu. Begitu. Siap, Kiai. Nah, sama dengan begini lagi ya. Contoh, ini ada kotoran ayam lah misalnya, ada di masjid itu. Loh, tadi di sini ada ada najis. Tapi ketika dilihat berapa jam kemudian itu tidak ada. Najisnya tidak ada, baunya ada, warnanya enggak ada. Nah, ini namanya najis hukumnya. Ya, najis tinggal hukumnya saja. Itu apakah dibersihkan? Dianjurkan lebih dibersihkan, tapi cukup dilap saja. Dilap. Lap itu apa ya? Iya, dilap sudah, Kiai. Digosok ya. Digosok. Dengan kain yang basah digosok. Tapi di tempat itu saja. Tidak sampai harus air mengalir. Nah, beda ya dengan darah misalnya. Darah ada di dalam masjid tengah. Itu harus dibersihkan dulu, harus air mengalir. Begitu, apalagi najis darahnya itu kemana-mana, itu harus ada air mengalir. Ya pokoknya najis itu harus hati-hati ya. Ini lagi kadang-kadang di pom bensin ya, tempat musola pom bensin. Kadang-kadang banyak yang tidak tahu atau mungkin di luar Islam tahu-tahu masuk ke dalam musolanya pom bensin itu, terus sandalnya nggak lepas, sepatunya nggak lepas, padahal itu lantai untuk sholat. Ini hati-hati pokoknya, saling mengingatkan. Begitu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Mungkin untuk sementara ini itu saja, Kiai. Masalah nanti ada pertanyaan lagi, langsung saya komen di bawah deskripsinya. Ya. Mungkin itu saja ya para subscriber saya, para penonton semuanya, siswa, wali murid semuanya yang menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih komentarnya, like-nya, subscribe-nya, terima kasih. Kami video ini semata-mata hanya ingin berbagi, ingin bercerita, ingin ada manfaatnya lah sedikit yang kami ketahui. Kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin ada yang salah apa yang saya ketahui ini, mohon maaf, kami bukan menggurui tapi kami ingin berbagi saja. Jadi mohon petunjuk dan sarannya, semuanya mudah-mudahan dengan Allah diberikan sehat oleh Allah. Amin. Diberikan rezeki yang banyak ya. Hari ini insyaallah hari ini tuh hari hari Jumat ya, hari yang penuh berkah. Mudah-mudahan semua yang nonton ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai ruang, di berbagai kesempatan dan di berbagai doa-doa setiap waktu kita. Terutama pekerjaan kita lancar lah ya. Ini alhamdulillah semuanya mudah-mudahan manfaat barokah. Kami akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ke Mas Malika ini karena hadir pada show kali ini. Selamat siang Mas Malika. Mohon maaf, Kiai, Mas Malika itu bukan nama saya. Malika itu cuma nama anak saya. Nama channel ya. Nama channel ya. Terima kasih kehadirannya. Siap. Sehat selalu, salam keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.